Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatul Fariha, mahasiswa semester 4, jurusan akuntansi Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal berdasarkan sesi 1 sampai dengan sesi 7. Yang pertama, Bank Sentral dan Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang bersifat independen berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999. Sebagai lembaga negara independen, BI bebas dari campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah ketika ada harga barang atau jasa naik atau inflasi, maupun terhadap mata uang asing. Dalam menjalankan tugasnya, BI memiliki 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjaga sistem pembayaran. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah seperti DPR, BPK, dan lembaga internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, BI menerapkan governance framework atau tata kelola yang baik agar kebijakan yang dibuat lebih efektif, transparan, dan kredibel. Yang kedua, kebijakan moneter dan inflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Sejak tahun 2005, BI menggunakan Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan yang fokus pada pencapaian target inflasi. Setelah krisis global pada tahun 2008 sampai dengan 2009, BI mengembangkan Flexible ITF agar kebijakan moneter lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam kebijakan ini, BI menggunakan BI 7-Day Reserve Repo Rate sebagai suku bunga acuan. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Inflasi dibagi menjadi inflasi inti, volatile food, dan administered price. Faktor penyebab terjadinya inflasi yang pertama, meningkatnya permintaan, kenaikan biaya produksi, depresiasi nilai tukar, ekspektasi masyarakat terhadap harga di masa depan. Bank Indonesia dan pemerintah bekerja sama melalui tim pengendali inflasi untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang. Yang ketiga, pasar keuangan dan sistem keuangan. Pasar keuangan memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan, sarana investasi, dan alat transmisi kebijakan moneter. Untuk menciptakan pasar keuangan yang sehat, diperlukan peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar melalui sertifikasi treasury dan penerapan kode etik pasar. Bank Indonesia juga mengatur transaksi sertifikat deposito di pasar uang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK menyusun strategi nasional pengembangan dan perdalaman pasar keuangan atau SNP3K guna menciptakan pasar keuangan yang liquid, efisien, aman, inklusif, dan mampu bersaing secara global. Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi contoh bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Yang keempat, kebijakan moneter dan infrastruktur pasar keuangan. Pada sesi ini dibahas hubungan antara kebijakan moneter dengan pasar keuangan. Bank Indonesia menggunakan Flexible Inflation Targeting Framework untuk menjaga inflasi dan stabilitas sistem keuangan. BI juga menggunakan berbagai kebijakan
seperti yang pertama, pengaturan suku bunga, kebijakan nilai tukar, lalu intervensi pasar valuta asing, kebijakan makroprudensial. Dalam pasar keuangan terdapat infrastruktur pasar keuangan atau Financial Market Infrastructure (FMI), yaitu sistem yang mendukung proses transaksi, pembayaran, clearing, dan penyelesaian transaksi keuangan. Beberapa sistem penting di Indonesia antara lain BI RTGS atau Real Time Gross Statement, BI 4S atau Scribble Secured Statement System. Infrastruktur ini sangat penting karena membantu menjaga keamanan dan kelancaran transaksi keuangan nasional. Lalu, yang kelima ada kelembagaan dan karakteristik pasar uang. Pasar uang adalah tempat diperdagangkannya instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga likuiditas. Fungsi pasar uang antara lain sarana investasi jangka pendek, membantu pelaksanaan kebijakan moneter, menyediakan informasi kondisi ekonomi, sarana pengelolaan kekayaan dan diversifikasi investasi. Instrumen pasar uang yaitu meliputi sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, repo, dan surat utang jangka pendek lainnya. Pelaku pasar uang terdiri dari bank sentral, bank komersial, pemerintah, perusahaan, broker, dealer, dan investor. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang agar lebih efisien, liquid, dan stabil, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keenam, instrumen pasar uang. Pada sesi ini membahas berbagai instrumen yang digunakan dalam pasar uang, terutama instrumen jangka pendek yang digunakan oleh bank, perusahaan, maupun lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang pertama, itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang dan menggunakan sistem diskonto. Peserta SBI terdiri dari bank umum, pialang lembaga non-bank tertentu. Karakteristik utama SBI antara lain memiliki nominal tertentu, berjangka waktu 1 sampai dengan 12 bulan, menggunakan sistem diskonto, bersifat tanpa wakat atau scrip pulse, dapat diperdagangkan di pasar sekunder. SBI juga dapat digunakan sebagai instrumen operasi pasar terbuka, sarana pengendalian jumlah uang beredar, agunan, dan transaksi repo. Yang kedua, ada interbank call money. Adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank dalam jangka waktu pendek, biasanya 1 sampai dengan 7 hari. Tujuannya untuk membantu bank yang sedang mengalami kekurangan likuiditas akibat kekalahan clearing. Jenis call money yang pertama, overnight call money, itu 1 hari. 2 days call money, itu 2 hari. Tujuan interbank call money untuk membantu bank memenuhi kebutuhan likuiditas, memanfaatkan dana menganggur atau idle fund agar menghasilkan keuntungan. Resiko dalam call money yaitu resiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit. Dalam transaksi ini terdapat lending bank atau bank pemberi pinjaman, borrowing bank atau bank peminjam. Lalu ada yang ketiga, sertifikat deposito, yaitu surat berharga atas unjuk yang diterbitkan bank dan dapat diperjualbelikan di pasar uang. Instrumen ini merupakan deposito berjangka yang dapat dipindah tangankan sebelum jatuh tempo.
Karakteristik sertifikat deposito yang pertama, diterbitkan dalam rupiah, lalu nominal minimal 1 juta, lalu jangka waktu 30 hari sampai 24 bulan, menggunakan sistem diskonto, dapat diperjualbelikan. Keunggulan sertifikat deposito antara lain dapat menjadi sarana investasi, dapat diperdagangkan, membantu bank menghimpun dana masyarakat. Lalu, terdapat perbedaan dengan bank deposito biasa adalah sertifikat deposito dapat dipindah tangankan atau dijual kembali sebelum jatuh tempo. Lalu, yang keempat ada banker acceptance, yaitu instrumen pasar uang berupa janji pembayaran di masa depan yang dimiliki oleh bank. Instrumen ini banyak digunakan dalam perdagangan internasional karena dapat mengurangi resiko kredit antar bank yang belum saling mengenal. Lalu, fungsi bankers acceptance adalah untuk menjamin pembayaran, mempermudah transaksi perdagangan internasional, meningkatkan kepercayaan antar pihak. Instrumen ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Lalu, yang ketujuh, pasar uang dan pasar modal Indonesia. Nah, pada sesi terakhir ini dibahas mengenai pengertian, perbedaan, fungsi, sejarah, dan pelaku pasar uang serta pasar modal di Indonesia. Yang pertama, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal merupakan tempat transaksi instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi. Perbedaan utama keduanya yaitu pasar uang yang berarti jangka pendek, sedangkan pasar modal berarti jangka panjang. Instrumen pasar uang itu ada SBI, SBPU, Deposito, Call Money, Commercial Paper, Bankers Acceptance. Nah, instrumen pasar modal, saham, obligasi, reksadana. Dari sisi resiko, pasar uang lebih aman dan stabil. Pasar modal memiliki resiko lebih tinggi, tetapi potensi keuntungan lebih besar. Lalu yang kedua, ada pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai instrumen keuangan. Jenis pasar keuangan ada pasar modal, pasar uang, pasar derivatif, pasar valuta asing, pasar asuransi, pasar komoditas. Manfaat pasar keuangan itu untuk mempermudah pembayaran dana, membantu investasi, membantu pembiayaan perusahaan, meningkatkan kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Pasar modal menjadi penghubung antara investor dan perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang. Nah, fungsi pasar modal yaitu sebagai sumber pendanaan perusahaan, sarana investasi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang keempat ada sejarah pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia mulai berkembang sejak masa kolonial Belanda. Bursa efek sempat tutup karena Perang Dunia dan kondisi ekonomi. Kemudian dibuka kembali pada tahun 1952. Perkembangan besar terjadi setelah deregulasi tahun 1987 sampai 1988 yang mempermudah perusahaan masuk ke dalam bursa dan meningkatkan minat investor. Perubahan penting lainnya yaitu penggunaan sistem JATS, perdagangan Skripals, remote trading, merger Bursa Efek Jakarta dan merger Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia atau BIE. Lalu ada yang kelima, struktur dan pelaku pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia diawasi oleh OJK sebagai lembaga pengawas kegiatan pasar modal.
Pelaku pasar modal terdiri dari yang pertama, emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi untuk memperoleh laba. Yang kedua, ada investor, pihak yang menanamkan modal dengan tujuan memperoleh dividen, memperoleh capital gain, memiliki perusahaan. Lalu yang ketiga, lembaga penunjang, yaitu meliputi underwriter, broker, dealer, guarantor, wali amanat, perusahaan efek. Lembaga-lembaga ini membantu kelancaran transaksi dan melindungi kepentingan investor. Demikianlah video dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membantu kita dalam menambah wawasan pasar uang dan pasar modal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.